Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'idh Mubtil Hukam dengan NIM 250311011226 dari kelas Sistem Informasi B. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan ini kami akan memaparkan simulasi POAC, SWOT, dan Gantt chart. Pada hal ini, kami mengambil tema aplikasi beasiswaku. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama Ferdian Syah Putra, kedua Muiz Muftil Hukam, ketiga Mendri Gustian, dan yang keempat Dika Fitra Bayu Andika. Tujuan pembuatan proyek. Mengapa kami memilih proyek ini? Alasan kami adalah kami melihat banyak mahasiswa yang kesulitan menentukan informasi beasiswa karena tersebar di berbagai sumber. Tidak sedikit yang terlambat mendaftar atau bahkan melewatkan peluang karena kurang tahu syarat dan ketentuan. Dari permasalahan tersebut, kami terinspirasi untuk menghadirkan suatu aplikasi terpusat yang memudahkan akses informasi beasiswa. Dengan beasiswaku, kami ingin memastikan beasiswa bisa lebih siap, cepat, dan tepat dalam meraih kesempatan. Baik, selanjutnya kita akan memasuki tahap implementasi POAC. Nah, untuk POAC itu merupakan singkatan dari Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Yang pertama itu ada planning, kami menggunakan SWOT analysis. Nah, sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu planning. Jadi planning adalah fungsi manajemen yang berarti menentukan tujuan dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuannya itu antara lain menetapkan tujuan itu sendiri, menyusun strategi, menentukan program kerja, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan jadwal dan prosedur. Nah, untuk SWOT analisisnya itu terbagi menjadi 4 perspektif, yaitu yang pertama strengths atau kekuatan. Memiliki 2 poin, yakni sistem informasi personal, yaitu fitur unggulan yang otomatis mencocokkan beasiswa dengan profil pengguna secara akurat. Poin yang kedua yaitu informasi terakurasi dan valid. Jadi jaminan seluruh data beasiswa telah diverifikasi untuk mencegah informasi palsu atau hoax. Untuk perspektif yang kedua itu adalah weakness atau kelemahan. Ini memiliki 2 poin juga. Yang pertama itu pembaruan data manual. Ketergantungan pada admin untuk input data membuat pembaruan informasi lebih lambat dibanding sistem otomatis. Nah, poin kedua itu fitur interaksi yang terbatas. Belum tersedianya forum diskusi atau komunitas bagi pengguna untuk saling berbagi informasi. Untuk perspektif ketiga yaitu opportunities atau peluang. Nah, poin pertama itu yakni pasar yang sangat luas. Jadi tingginya jumlah pelajar yang membutuhkan bantuan biaya kuliah adalah target pasar yang sangat besar. Nah, yang kedua itu adalah potensi kemitraan. Jadi peluang kerjasama promosi dengan universitas swasta atau lembaga pendidikan. Yang terakhir itu ada dari perspektif threats atau ancaman. Nah, juga memiliki 2 poin. Yang pertama itu kompetitor besar, jadi persaingan ketat dengan aplikasi serupa yang sudah memiliki nama besar dan modal kuat. Yang kedua itu risiko keamanan data, ancaman peretasan terhadap data pribadi pengguna yang sangatlah sensitif. Selanjutnya ada organizing. Jadi, organizing adalah proses mengatur dan mengelompokkan sumber daya yang meliputi manusia, alat, waktu, dan dana, serta menetapkan struktur kerja agar tujuan yang direncanakan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Tujuannya yaitu membagi tugas dan pekerjaan, menentukan struktur organisasi, menetapkan siapa bertanggung jawab dan atas apa yang dipertanggungjawabkan, dan mengalokasikan sumber daya. Nah, untuk organizing kami memakai identifikasi task atau tabel tugas. Di sini terdapat 15 jumlah task name atau tugas meliputi durasi permingguan, dependensi, dan status. Baik, selanjutnya adalah actuating. Actuating adalah salah satu fungsi manajemen yang berarti menggerakkan, memimpin, dan memotivasi orang-orang dalam organisasi agar bekerja sesuai rencana. Tujuannya ialah 1. Memberikan arahan kepada anggota tim, 2. Memberikan motivasi agar mereka bekerja dengan semangat, 3. Melakukan komunikasi yang efektif, 4. Menjadi pemimpin yang bisa menggerakkan orang untuk mencapai tujuan organisasi, 5. Menyelesaikan konflik dan menciptakan suasana kerja yang produktif. Nah, pada actuating sendiri kami menggunakan Gantt chart. Apa sih Gantt chart itu? Gantt chart ialah salah satu alat yang membantu kita melihat rencana kerja.
Di dalamnya, setiap tugas ditampilkan sebagai bar yang menunjukkan kapan tugas tersebut mulai, berapa lama dikerjakan, dan kapan harus selesai. Dengan Gantt chart, kita jadi lebih mudah memantau progres, tahu tugas mana yang harus dikerjakan duluan, dan siapa yang bertanggung jawab. Jadi tim bisa tetap on track dan tetap menyadari kalau ada pekerjaan yang mulai melenceng dari jadwal. Baik, selanjutnya adalah controlling atau evaluation. Controlling adalah fungsi manajemen yang berarti mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan. Tujuannya ialah yang pertama, menetapkan standar atau target yang harus dicapai. Yang kedua, mengukur hasil kerja atau kinerja nyata di lapangan. Yang ketiga, membandingkan hasil dengan standar. Yang keempat, mengambil tindakan korektif jika ada perbedaan atau kesalahan. Adapun poin-poin dari controlling, yang pertama yaitu controlling bug aplikasi. Pada aspek bug, beberapa masalah utama seperti notifikasi deadline yang tidak muncul, pencarian yang kurang akurat. Dengan gangguan login sudah berhasil diperbaiki, tim meningkatkan izin notifikasi, mengoptimalkan algoritma pencarian, serta memperbarui sistem autentikasi sehingga pengguna kembali dapat mengakses aplikasi dengan normal. Yang kedua, kepatuhan deadline. Sistem umum tim tepat waktu. Meskipun beberapa fitur seperti rekomendasi beasiswa sempat terlambat karena kompleksitas model, penambahan anggota back-end membantu mempercepat penyelesaian. Pembaruan database beasiswa juga stabil dengan tingkat kepatuhan 90%. Dan kini sedang menuju otomatisasi untuk bug mayor. Tim konsisten memenuhi SLA 24-48 jam. Yang ketiga, controlling performa tim. Kinerja tim berjalan baik dengan kolaborasi solid. Tantangan utama adalah dokumentasi dan ketergantungan antar divisi, sehingga stand-up meeting dibuat lebih terstruktur. Komitmen anggota sangat tinggi terutama saat menangani isu kritis, dan peningkatan kemampuan teknis akan terus didorong melalui pelatihan rutin setiap 2 bulan. Baik, selanjutnya adalah Dari pemaparan yang telah kami sampaikan sebelumnya, kami mengambil kesimpulan proyek aplikasi beasiswaku berhasil dikelola menggunakan POAC, SWOT, dan Gantt chart untuk memastikan perencanaan yang terarah, pelaksanaan yang optimal, serta pengawasan yang efektif. Pendekatan ini membuat pengembangan aplikasi lebih efisien, terstruktur, dan mampu memberikan solusi tepat bagi mahasiswa dalam mendapatkan informasi beasiswa secara cepat dan valid. Itulah tadi pemaparan materi mengenai simulasi POAC, SWOT, dan Gantt chart dalam aplikasi beasiswaku. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.